Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tiffany Anggreni Putri Solihat dari kelas 6A dengan NPM 1810631050211 dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Saya dari kelas 6A Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang inovasi kurikulum. Berikut adalah hasil analisis saya. Yang pertama adalah bagaimana pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dilandasi filosofis keimanan dan ketakwaan yang kuat disertai landasan secara psikologis yang handal dan proses secara teknologis yang unggul. Hal ini dalam KBK atau kurikulum berbasis kompetensi pengembangan dapat dilakukan dengan perencanaan, implementasi, pembelajaran, dan evaluasi yang dilakukan guru secara terprogram. Menurut adaptasi Saylor, yaitu pada 1981 ada kompetensi, kemudian desain kurikulum atau silabus, kemudian ada implementasi atau pembelajaran, yang terakhir ada evaluasi. Yang pertama itu kita bahas dengan perencanaan ya. Nah, perencanaan ini adalah merancang dan mengembangkan silabus yang merupakan panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Karena silabus merupakan salah satu produk kurikulum sebagai pedoman tertulis, tentu membawa konsekuensi terhadap aspek-aspek yang dikembangkan. Artinya aspek-aspek yang ada dalam silabus haruslah merupakan aspek-aspek yang terdapat dalam kurikulum. Oleh karena itu, jika kurikulum yang berlaku di perguruan tinggi adalah kurikulum berbasis kompetensi, tentu saja aspek-aspek yang perlu ada dalam silabus haruslah menggambarkan aspek yang dikembangkan dalam kurikulum berbasis kompetensi. Beberapa aspek pokok yang perlu ada dalam silabus sebagaimana aspek yang tercakup dalam kurikulum berbasis kompetensi adalah standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, pengalaman belajar, alokasi waktu, dan sumber bahan. Adapun formatnya terserah pada perguruan tinggi masing-masing karena tidak ada format baku. Yang penting bahwa dalam penyusunan format silabus memerlukan perhatian aspek-aspek berikut seperti keterbacaan, keterkaitan antar komponen, dan kepraktisan penggunaan. Itu menurut Puskur Balitbang Depdiknas tahun 2002. Kemudian prinsip umum yang dipakai dalam pengembangan silabus itu antara relevansi, fleksibel, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Kemudian ada implementasi. Implementasi menurut Bikaucam tahun 1975 mengartikan implementasi kurikulum sebagai a process of putting the curriculum to work. Itu menurut mengartikan sebagai implementasi juga. Miller and Seller mengartikan implementasi kurikulum sebagai the putting into practice on an idea, program, or set of activities which is new to the individual or organization using it. Berdasarkan atas dua pendapat tersebut, sesungguhnya implementasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum dalam arti rencana tertulis ke dalam bentuk nyata di kelas, yaitu terjadinya proses transmisi dan transformasi segenap pengalaman belajar peserta didik. Nah, kemudian ada Saylor juga mengajukan rambu-rambu model pembelajaran yang relevan untuk implementasi kurikulum berbasis kompetensi, yaitu desain sistem instruksional, pembelajaran berprogram, model pembelajaran latihan, drill atau practice and drill. Banyak model pembelajaran yang diasumsikan relevan untuk implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Dalam hal ini, paling penting adalah seberapa jauh model-model pembelajaran tersebut mampu memfasilitasi peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang mencerminkan penguasaan suatu kompetensi yang dituntut kurikulum. Nah, itu adalah implementasi. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum, oleh karena itu kurikulum memiliki keterkaitan dengan evaluasi. Jika suatu perguruan tinggi menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, maka sistem evaluasinya pun akan berubah menyesuaikan dengan model kurikulumnya. Ternyata ada suatu alat evaluasi untuk menilai efektivitas suatu kurikulum berbasis kompetensi, yaitu evaluasi performansi yang diasumsikan dapat dipakai. Hal ini disebabkan kurikulum berbasis kompetensi mensyaratkan peserta didik mampu mendemonstrasikan seperangkat kompetensi dasar sebagaimana yang terumuskan dalam setiap mata pelajaran atau mata kuliah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan evaluasi performansi itu? Evaluasi performansi itu merupakan bentuk evaluasi yang bermaksud memberi pertimbangan dengan menangani nilai dan arti dari apa-apa yang telah dipelajari peserta didik. Evaluasi performansi juga
didasarkan atas keyakinan bahwa peserta didik mampu mendemonstrasikan terhadap apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya. Know and able to do. Dalam berbagai cara, evaluasi performansi juga bertujuan menilai efektivitas penerapan pengetahuan dan keterampilan pada setting lapangan. Evaluasi performansi berlapangan. Evaluasi performansi berorientasi pada skill outcome. Itu beredar pada tahun 1982, yaitu keterampilan menggunakan proses dan prosedur yang merupakan hasil pembelajaran yang dihadapkan dalam berbagai bidang akademik. Kurikulum berbasis kompetensi. Untuk selanjutnya, bagaimana pengembangan kurikulum berbasis masyarakat. Nah, di sini ada kurikulum berbasis masyarakat yang bahan dan objeknya kajiannya, kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi lingkungan, alam, sosial, ekonomi, dan budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Bagi siswa berguna untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Kemungkinan lain mencegah dari keterasingan lingkungan, terbiasa dengan budaya dan adat istiadat setempat, dan berusaha mencintai lingkungan hidup, sehingga sebutan kurikulum ini disebut kurikulum berbasis wilayah. Kemudian ada komponen kurikulum berbasis masyarakat, meliputi tujuan dan filsafat pendidikan dan psikologi belajar, analisis kebutuhan masyarakat sekitar termasuk kebutuhan siswa, tujuan kurikulum TUK dan TKK, pengorganisasian dan implementasi kurikulum, tujuan pembelajaran TPU dan TPK, strategi pembelajaran mencakup model-model pembelajaran, teknik evaluasi, proses dan produk, kemudian ada implementasi strategi pembelajaran, penilaian dan pembelajaran. Kemudian ada evaluasi program kurikulum berorientasi pada komponen-komponen kurikulum berbasis masyarakat tersebut. Maka langkah-langkah pengembangannya terdiri dari ini. Yang pertama ada langkah pertama, yaitu penentuan tujuan pendidikan berdasarkan filsafat dan psikologi pendidikan, juga berdasarkan spesifikasi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa. Kemudian langkah kedua yaitu ada analisis kebutuhan masyarakat sekitar siswa dan mata ajar. Langkah ketiga yaitu spesifikasi tujuan kurikulum, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Yang keempat yaitu pengorganisasian dan implementasi kurikulum dan struktur program. Yang kelima itu spesifikasi tujuan pengajaran termasuk TPU dan TPK. Langkah keenam yaitu seleksi strategi pembelajaran meliputi kegiatan, model, dan metode pembelajaran. Langkah ketujuh yaitu seleksi awal, teknik evaluasi. Langkah kedelapan yaitu seleksi final, teknik evaluasi. Langkah ini dilakukan setelah langkah kelima. Kemudian langkah ke-9 yaitu implementasi strategi pembelajaran secara aktual. Langkah 10 yaitu evaluasi pengajaran untuk menilai keberhasilan siswa dan efektivitas pembelajaran dan perbaikan evaluasi. Langkah yang ke-11 yaitu evaluasi program kurikulum. Itu adalah langkah-langkahnya. Oke, yang selanjutnya adalah jelaskan perbedaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan berbasis masyarakat ya. Perbedaan pengembangannya ya. Pengembangan berbasis kurikulum yaitu pengembangan KBK dilandasi filosofis keimanan dan ketakwaan yang kuat, disertai landasan secara psikologis yang handal dan proses secara teknologis yang unggul. Hal ini dalam KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan dapat dilakukan dengan perencanaan, implementasi, pembelajaran, dan evaluasi yang dilakukan guru secara terprogram. Kemudian selanjutnya adalah jelaskan perbedaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan berbasis masyarakat ya. Perbedaan pengembangannya ya. Pengembangan berbasis kurikulum yaitu pengembangan kurikulum berbasis masyarakat ini bertitik tolak dari tujuan pendidikan, analisis kebutuhan, implementasi kurikulum, seleksi strategi pembelajaran, teknik evaluasi, dan evaluasi program kurikulum. Kemudian ada bagaimana hubungan pendidikan matematika dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Pengembangan kurikulum matematika berbasis kompetensi itu hubungannya yaitu pada inovasi terhadap perkembangan silabus matematika berdasarkan kompetensi. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam perkembangan silabus matematika berdasarkan kompetensi. Kemudian ada pengembangan kurikulum matematika berbasis masyarakat. Nah, hubungan matematika dengan inovasi kurikulum berbasis masyarakat adalah pada kecakapan belajar atau learning to learn. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana aplikasi inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat dalam pendidikan matematika. Nah, aplikasi inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat dalam pendidikan matematika adalah pada life skill mathematics education atau pendidikan matematika untuk kecakapan hidup,
broad-based mathematics education atau pendidikan matematika berbasis luas, competency-based kurikulum matematik, kurikulum berbasis kompetensi matematika, kemudian ada general life skill mathematics, kecakapan hidup yang bersifat matematika, specific life skill mathematics, yaitu kecakapan hidup yang sifatnya khusus pada matematika. Nah, itu adalah aplikasinya ya. Oke, sekian untuk pemaparan hari ini. Mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih juga sudah memberikan saya kesempatan kepada Bapak Dr. Haji Dadan Rahman Munanda dan telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang inovasi kurikulum ini. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.